Surat terbuka. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan segala hormat, saya Rismond Hasiholan Sianipar, seorang ahli forensik digital dengan pengalaman penelitian 30 tahun tentang image dan video digital semenjak kuliah di Teknik Elektro UGM, mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara kita tercinta. Pada tahun 2016, saya terlibat sebagai ahli dalam persidangan yang melibatkan Jessica Kumala Wongso, yang mendapat sorotan luas dari masyarakat nasional maupun internasional. Selama proses hukum tersebut, terjadi serangkaian tindakan yang sangat meresahkan, di mana Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian dan Irjen Krisnamurti menggunakan wewenangnya secara tidak wajar dengan menahan Jessica Kumala Wongso di sel isolasi selama 4 bulan dalam kondisi yang tidak manusiawi, kondisi yang secara luas dianggap sebagai sel tikus. Selama masa penahanan tersebut, Jessica Kumala Wongso mengalami tekanan psikologis yang intens. Lebih lanjut, saya membuktikan bahwa Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat ahli Polri bernama Muhammad Nuah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto sengaja memanipulasi bukti video CCTV menggunakan software gratis bernama eRightSoft dan FreeMake yang dipakai secara sengaja mengaburkan video yang menciptakan narasi yang mengimplikasikan Jessica Wongso dalam sebuah tindakan pidana. Saya ingin mengajukan perhatian serius terkait sebuah isu yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, yakni memanipulasi video rekaman CCTV menggunakan perangkat lunak, software, freeware, seperti eRightSoft dan FreeMake yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri. Meskipun kedua perangkat lunak tersebut dapat diakses secara gratis oleh masyarakat umum, penting untuk menyadari dampak yang ditimbulkan oleh penggunaannya dalam konteks pengeditan video CCTV, khususnya dalam hal pengurangan dimensi frame atau downscaling, penurunan laju frame, dan perubahan jenis kodek. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas rekaman video yang sangat krusial dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Manipulasi video CCTV menggunakan eRightSoft dan FreeMake dilakukan dengan melibatkan penurunan dimensi frame dan laju frame yang mengakibatkan hilangnya informasi penting dalam rekaman tersebut. Dimensi frame yang lebih kecil akan mengurangi tingkat kejelasan gambar, sementara penurunan laju frame dapat membuat gerakan menjadi terputus-putus dan sulit untuk dianalisis. Hal inilah yang sengaja dilakukan oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, beserta kedua ahli forensiknya, Muhammad Nuah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, untuk menyembunyikan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja 54 ke dalam gelas dan menuduh Jessica lah yang menaruhnya
dan menaruh sianida ke dalamnya. Manipulasi dengan kedua software inilah yang dipakai untuk memanipulasi pergerakan paperback dan pergerakan lain sehingga Jessica Wongso dipersepsikan mempersiapkan sianida sebelum kedatangan Mirna Salihin. Selain itu, penggunaan kodek yang berbeda yang dapat diubah melalui perangkat lunak tersebut juga dapat berimbas pada kualitas rekaman video. Kodek yang lebih rendah kualitasnya memampatkan video secara agresif, menyebabkan hilangnya detail visual yang sangat penting, seperti pergerakan objek pada video. Video yang telah dimanipulasi tersebut digunakan sebagai bukti dalam proses hukum, tentu dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya bagi terdakwa Jessica Kumala Wongso. Secara spesifik, manipulasi video tersebut melibatkan pengurangan dimensi dan laju frame yang disengaja. Video CCTV yang asli dengan resolusi 1920 pixel untuk lebar dan 1080 pixel untuk tinggi dan 25 frame per detik sengaja diubah menjadi 960 pixel untuk lebar dan 576 pixel untuk tinggi dengan laju frame menjadi 10 frame per detik. Tindakan kesengajaan ini merupakan perbuatan merusak barang bukti digital yang mengakibatkan hilangnya data spasial maupun temporal dan hanya menyisakan informasi sekitar 10%. Dengan kata lain, terjadi distorsi 90% terhadap data video. Tindakan ini secara signifikan mengurangi kualitas dan kejelasan gambar, sehingga menyulitkan identifikasi objek-objek krusial pada video, serta mempersulit rekonstruksi kejadian secara akurat dan faktual. Efek buram dan video yang terputus-putus yang disengaja oleh pihak Polri inilah yang dipakai untuk menggiring narasi bahwa Jessica lah yang menaruh sianida ke dalam gelas yang selanjutnya diminum oleh Mirna Salihin. Saya ingin menekankan pada tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh manipulasi bukti video CCTV dalam kasus yang melibatkan Jessica Kumala Wongso. Video CCTV yang telah direkayasa tidak hanya mempengaruhi jalannya penyelidikan, tetapi juga memiliki dampak luas pada kesimpulan yang diambil oleh berbagai profesional hukum, termasuk saksi fakta, ahli forensik digital, psikolog, kriminolog, dokter forensik, ahli pidana, dan bahkan hakim yang memutuskan perkara. Dalam konteks forensik, rekayasa ini memengaruhi kredibilitas dan validitas analisis para ahli. Misalnya, psikolog yang mengandalkan informasi visual dan pola perilaku dari video untuk menilai keadaan mental, niat, dan tindakan subjek menjadi tidak akurat. Reduksi detail visual mengganggu penilaian psikologis yang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah mengenai motif atau keadaan psikologis terdakwa. Para kriminolog yang memanfaatkan bukti video untuk menetapkan timeline dan mengidentifikasi tersangka atau motif juga terpengaruh oleh rekayasa video CCTV yang diorkestrasi oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti yang dibantu oleh kedua ahli forensik digital, Komisaris Besar Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Tindakan ini tidak hanya mencoreng keadilan dan integritas sistem hukum kita,
tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang bertujuan melindungi hak dan martabat setiap individu. Saya ingin menambahkan suatu aspek yang sangat krusial terkait dengan integritas data dalam proses hukum yang telah tercemar ini. Dalam proses persidangan tersebut, terdapat insiden serius di mana para jaksa telah dengan semena-mena mengubah isi flash disk yang merupakan salah satu barang bukti kunci. Perubahan ini dilakukan berulang kali selama persidangan berlangsung tanpa sepengetahuan hakim dan pengacara. Perbuatan ini telah menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap keutuhan seluruh proses peradilan dan mempertanyakan keadilan yang diberikan kepada terdakwa. Flash disk yang seharusnya menyimpan data mentah yang tidak terkontaminasi menjadi bukti tak terbantahkan lainnya bahwa keutuhan video digital sebagai bukti telah tercemar. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar proses peradilan yang adil dan transparan, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita. Tindakan seperti ini merupakan preseden yang sangat berbahaya dalam praktek hukum. Jika manipulasi bukti digital dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas, ini akan membuka pintu untuk lebih banyak penyalahgunaan di masa depan, yang pada akhirnya dapat merusak fondasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Saya memiliki 37 bukti ilmiah yang mendukung bahwa rekayasa ini dilakukan dengan sengaja untuk mengaburkan bukti dan mempengaruhi hasil penyelidikan serta persidangan. Bukti-bukti ini termasuk analisis teknis dari perbandingan metadata dan testimonial dari para ahli yang dapat memvalidasi perubahan kualitas gambar yang tidak wajar tersebut. Mengingat dampak signifikan dari manipulasi ini, sangat penting bagi sistem peradilan kita untuk tidak hanya mengevaluasi kembali hasil dari kasus ini, tetapi juga mengimplementasikan langkah-langkah yang memastikan integritas bukti digital dalam semua investigasi hukum di masa depan. Saya mendesak dengan segala hormat kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan serius kasus ini dan memulai penyelidikan yang mendalam dan transparan terhadap tindakan manipulasi barang bukti digital yang dilakukan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Penting bagi pemerintah kita untuk menunjukkan komitmen tidak hanya terhadap penguatan hukum, tetapi juga terhadap pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia. Saya ingin menambahkan informasi penting terkait upaya yang telah saya lakukan untuk mengatasi masalah manipulasi bukti dalam sistem peradilan yang telah saya uraikan sebelumnya. Dalam rangka mencari keadilan dan pemulihan integritas proses hukum, saya telah mengadukan masalah ini melalui Dumas Presisi Polri sebanyak 6 kali. Dalam setiap pengaduan, saya telah menyertakan 37 bukti ilmiah yang mendukung klaim saya mengenai manipulasi bukti yang telah dilakukan. Sayangnya, hingga saat ini saya belum menerima tanggapan atau indikasi bahwa pengaduan saya sedang ditindaklanjuti. Kekhawatiran saya bukan hanya pada kasus ini secara spesifik, tetapi juga pada citra sistem peradilan kita secara keseluruhan yang bisa tercemar oleh kelambanan dalam menanggapi laporan yang serius dan didukung oleh bukti yang substansial. Ketidaktanggapan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas mekanisme pengaduan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Tanpa adanya tindak lanjut yang efektif dan transparan dari pengaduan yang diajukan,
publik merasa bahwa tidak ada saluran yang efektif untuk mengkoreksi ketidakadilan yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Bukti rekayasa ini juga telah saya sajikan pada sidang peninjauan kembali pada 4 November 2024 lalu. Namun saya sangat prihatin apabila hakim dalam proses peradilan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai potensi manipulasi video menggunakan perangkat lunak, FreeMake, dan Iredsoft yang dipakai secara sengaja oleh polisi Republik Indonesia untuk memanipulasi video digital tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat beresiko mengabaikan atau salah menilai bukti-bukti video yang telah dimodifikasi, meskipun pada dasarnya rekaman tersebut telah diproses sedemikian rupa yang dapat merubah kualitas dan integritasnya. Hal ini tentunya akan merugikan keadilan dan membahayakan proses hukum yang seharusnya berdasarkan bukti yang sah dan otentik dalam sistem peradilan kita. Saya berharap langkah-langkah konkret segera diambil untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat memiliki kepercayaan penuh pada sistem hukum Republik Indonesia. Mengingat gravitasi situasi ini, saya mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah-langkah dalam memastikan bahwa tindakan manipulasi dan rekayasa tersebut diinvestigasi secara menyeluruh dan transparan. Harus ada jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum, terutama yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkannya, dihadapi dengan konsekuensi yang serius. Kami membutuhkan tindakan cepat dan tegas untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada sistem peradilan kita. Kejadian ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, dalam hal ini Jessica Kumala Wongso, tetapi juga mengancam integritas institusi hukum kita. Kasus ini juga menjadi peluang bagi kita untuk memperbaiki dan menguatkan mekanisme pengawasan dalam sistem penegakan hukum untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang yang bisa menggoyahkan dasar-dasar keadilan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Presiden terhadap isu yang sangat kritikal ini. Saya berharap pemerintah kita akan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan dan memastikan bahwa integritas sistem peradilan kita dijaga dengan standar yang paling tinggi. Hormat saya, Dr. Engineering Rismon Hasyolan Sianipar, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Master of Engineering, Balige, Sumatera Utara, Indonesia, 7 Maret 2025. Terima kasih.